Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, soleh-solehah, bertemu kembali bersama Ustadz Rahman dalam kegiatan pembelajaran PAI pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum dimulai, ayo anak-anak sekalian, semuanya duduk siap, yang rapi, kita akan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku sekalian, selalu tersenyum dan selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran ataupun mengikuti kegiatan belajar pagi hari ini. Ya, semuanya isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak sekalian, soleh-solehah, setelah kita selesai berdoa, selanjutnya siapkan diri kalian baik-baik, yang fokus perhatikan apa yang Ustaz sampaikan biar kalian paham dan kita bisa mengambil teladan daripada materi hari ini. Materi hari ini sudah tahu tentang apa? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya, kalau kalian ingin tahu ataupun tahu banget, simak baik-baik semuanya. Istain. Ya, simak baik-baik ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, materi pelajaran PAI tanggal 5 November yaitu pelajaran 6, Cinta Rasul. Nah, anak-anak sekalian, soleh-solehah, hari ini kita akan mempelajari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, lihat kalian gambarnya di sini ada hujan yang sangat deras, ada banjir yang sangat dahsyat. Terus di sana ada gambar apa lagi anak-anak? Ada gajah, ada jerapah, ada burung-burung yang berterbangan, ya. Ada apa sih kayaknya seru banget? Ya, pasti seru banget kisahnya hari ini. Ya, simak baik-baik anak-anakku sekalian. Oh iya, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan juga nanti kalau sudah selesai jangan lupa kalian absen di kolom komentar. Oke, sudah siap? Yuk simak kelanjutannya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anak sekalian, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini, anak-anak sekalian, adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang keberapa? Yang ketiga, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Jadi kalian harus hafal. Yang belum hafal silakan kalian putar ulang tersebut video Ustaz. Atau kalian bisa cari nabi dan rasul yang wajib diketahui di YouTube ya. Nah, anak-anak sekalian, soleh-solehah, Nabi Nuh ini adalah nabi yang ketiga, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala
diutus untuk menyerukan tauhid ataupun Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Rasim, ya, untuk menyembah Allah ataupun menyembah agama Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ya, untuk menyembah Allah. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyerukan tauhid ataupun Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum Bani Rasyim agar mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu mereka terjerumus dalam jurang kesyirikan. Ya, seperti halnya menyembah berhala berupa patung-patung, mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di mana-mana. Nah, anak-anakku sekalian, soleh-soleha, kaum Bani Rasyid ini sendiri adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka iman kepada Allah, mereka bertauhid kepada Allah. Di antaranya, mereka tersebut adalah laki-laki soleh. Jadi panutan yang sangat dihormati oleh penduduk sekitarnya. Kelima orang tersebut adalah Wan, Suwa, Ya'ud, Ya'ub, dan Nasar. Nah, anak-anak sekalian, ya, suatu setelah mereka meninggal, orang-orang Bani Rasyid kehilangan tokoh. Mereka merasa kehilangan dan akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat patung berhala. Namun, semakin lama perlakuan Bani Rasyid ini semakin menyimpang, yang menjadikan patung-patung tersebut menjadi sembahan, bahkan hingga beberapa generasi. Mereka telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ajaran Allah. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum Bani Rasyid ini adalah untuk memberi peringatan, untuk memberi petunjuk agar mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka langsung beriman? Apakah mereka langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jangankan menyembah Allah, diajak beberapa lama, beberapa waktu yang sangat panjang sampai usia Nabi Nuh alaihissalam itu 450 tahun, hanya beberapa orang saja yang beriman kepada Allah. Ya, tidak membuahkan hasil, hanya sedikit saja di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Nah, anak-anak sekalian, orang-orang Bani Rasyid ini juga menghina dan mencemooh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Mereka menghina habis-habisan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Tantangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam semakin berat hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, sekarang buatlah kapal, buatlah bahtera yang sangat besar." Orang-orang pun yang ada di sekitarnya mencemoohnya. Nabi Nuh apa-apaan itu, gak jelas kok, gak jebo dia, gak jelas bikin bahtera, bikin perahu yang besar. Gimana mau bikinnya? Lagi ngapain di atas gunung? Kalau mau buat perahu ya di atas ataupun di pesisir pantai. Ini malah di puncak gunung. Ngapain itu Nuh? Wah, dicemooh habis-habisan sama kaum Bani Rasyid ini, anak-anak. Nah, apakah Nabi Nuh alaihissalam gentar? Oh, tidak. Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah dan terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun bahtera ataupun perahu ini. Secara terang-terangan maupun diam-diam, Nabi Nuh alaihissalam terus mengajak kepada penduduk Bani Rasyid ini agar mereka beriman kepada Allah. Tetapi apa yang ia dapatkan hanya ejekan, hinaan,
Tetapi Nabi Nuh tidak nangis. Tidak Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap sabar dan tegar. Kemudian apa yang terjadi? Memerintahkanlah Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera kepada kaumnya beserta, dan nanti bahtera tersebut, perahu tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nuh, wahai Nuh, ya, mengangkutlah orang-orang yang beriman dan juga sepasang hewan ke dalam bahtera tersebut. Akhirnya diangkut oleh ke dalam perahu ataupun bahteranya yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dan ini dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladzina kadzabu bi ayatina fanzur kaifa kana aqibatul mudharin. Allah, apa yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh ini? Mereka mendustakan Nuh. Maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang memberi peringatan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, semuanya tenggelam, termasuk siapa? Ya, termasuk adalah istri dan juga anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, anak-anakku sekalian, setelah bahtera itu selesai dibuat dan tanda banjir bakalan datang, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pengikutnya untuk naik kapal. Ayo, semuanya naik kapal, guys, ayo guys. Wah, naik kapal. Ya, kemudian langit semakin mendung, hujan pun turun dengan lebat, disertai kilat dan angin kencang. Perlahan air bah pun mulai menggelamkan daratan hingga membinasakan pembunuh Bani Rashid. Itu yang namanya, itu juga ikut tenggelam siapa? Istri dan juga anaknya yang durhaka, yaitu Kan'an. Kan'an ini berenang. Ayo Kan'an, ikut ayah. Tapi Kan'an ini tidak mau. Dia berenang, terus berenang, ya, sampai ke pegunungan yang sangat tinggi. Mau dipegang, mau diambil oleh Nabi Nuh pun dia tidak mau. Wahai anakku, ini adalah azabnya Allah. Maka kamu ikut segera ke bahtera ini, ke perahu ini. Tapi apa yang terjadi? Nehi. Gak mau itu Kan'an, durhaka sama orang tuanya, ya, sama ayahnya. Akhirnya Kan'an ini tenggelam dalam kebinasaan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum peristiwa tersebut, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengajak istri dan putranya yang durhaka untuk naik ke bahtera. Namun mereka menolak. Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan keluarganya masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang kafir. Sementara setelah air surut, Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk turun dan memulai kehidupan yang baru. Nah, anak-anak sekalian, itulah kisah daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini kita bisa meneladani kesabaran, keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah dan mengajak ke dalam ketaatan, dan janji Allah Subhanahu wa taala pun benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, soleh-solehan, selanjutnya adalah tugas kalian. Nih, tugas kalian 5 November 2021 adalah kalian menjawab soal. Ada 5 soal. Yang pertama, Nabi Nuh adalah Nabi utusan Allah yang
Yang keduanya, anaknya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah ialah. Yang ketiganya, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama berapa tahun. Keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh? Tuliskan satu saja. Siapakah istrinya Nabi Nuh alaihi salam? Oke anak-anak, ya kalau kalian sudah, ini adalah 5 soal. Nanti kalian kerjakan dengan baik, isi jawabannya saja, dan kalian kirim ke ustadz ataupun ustazahnya masing-masing. Ya, oke, anak-anak sekalian, itu saja penjelasan mengenai kisahnya Nabi Nuh alaihissalam yang ustadz sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh semangat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa meneladani kisah meneladani daripada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Semangat terus anak-anakku sekalian, soleh-solehah ya, dan jangan lupa kalau sudah selesai subscribe dan juga absen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Itu saja anak-anakku sekalian, soleh-solehah. Tetap jaga ibadah sholatnya yang semangat, jangan bolong-bolong, hafalannya tetap semangat ya, dan juga berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, taklim kepada guru, dan kalian selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anak sekalian untuk pelajaran hari ini. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, saleh-salehah.